Itulah yang dimaksud dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Karena setannya sembunyi, kita tidak tahu bahwa selama ini ternyata setan itu ya kita sendiri. Tidak sadar. Kenapa? Karena doktrinnya setan itu ada tapi goib. Setan itu ada tapi tak terlihat. Bila tak terlihat, bila tidak ada, apa bedanya dengan setan itu tak ada? Maka manusia merasa aman dari setan. Kenapa? Setannya goib, tidak kelihatan. Apalagi bisikannya. Setannya saja tidak ada. Bagaimana mungkin bisa membisiki hatiku untuk berbuat kejahatan? Padahal setan itu ya diri kita sendiri. Kita selalu dibisiki di dalam hati kita untuk selalu jauh dari Allah. Sholatnya jauh dari Allah. Apa buktinya? Bagaimana mungkin kita bisa sholat tanpa kita kenal Allah? Bila kita sholat tanpa kita kenal Allah, apa tidak tambah jauh? Kita melakukan sholat tidak tambah dekat tapi tambah jauh. Apa maknanya? Ketika kita belum mengenal Allah, kita sholat, kita merasa jadi orang yang soleh. Kita merasa jadi orang yang baik. Kita merasa jadi ahli ibadah ketimbang orang-orang yang tidak sholat. Inilah kesombongan kita selama ini. Kenapa? Karena kita belum mengenal siapa yang berkuasa atas syariat-syariat yang aku kerjakan. Karena kita selama ini tidak mengetahui siapa yang menguasai syariat-syariat orang lain yang tidak sholat itu. Karena kita masih nyembah diri kita sendiri, nyembah setan, maka yang dipandang ya hanya setan. Setan yang di sini, setan yang di sana, yang maunya hanya mengadu domba saja. Adu domba, mengadu domba. Kenapa? Karena hati manusia yang masih belum kenal Tuhannya itulah sama dengan domba. Barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, kata Allah di dalam Al-Quran, maka ia tidak lebih tinggi derajatnya daripada binatang ternak. Oh, berarti yang dikatakan domba itu ya kita sendiri. Mohon maaf, minum ya. Yuk, silakan diminum. Jadi ternyata setan itu bersembunyi di balik topeng manusia ini. Makanya kalau topengnya tidak dibuka, kemanusiaannya tidak dihancurkan, maka tak akan pernah wujud semuanya. Akan menjadi gaib. Ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi kejahatan di sisi Allah, kejahatan di sisi manusia beda. Kalau kejahatan di sisi manusia itu kan manusia hanya memandang perkara-perkara syariat badannya saja. Ada orang yang mencuri, kelihatannya mencuri. Itulah kejahatan menurut manusia. Ada yang berzina, merampok, berjudi, itu kejahatan menurut manusia. Padahal menurut Allah, di sisi Allah, kejahatan itu bukan ada di raga manusia.
Akan tetapi kejahatan itu ada di dalam dada manusia. Coba cek dada Anda, yang wujud manusianya ataukah Tuhannya? Bila di dada kita yang wujud masih manusianya, pasti semuanya berbuat kejahatan. Sholatnya jahat, ibadahnya jahat. Kenapa? Karena manusia merampas kekuasaan di dalam sholat itu. Karena manusia merampas seluruh syariat yang dikerjakan oleh manusia itu sebagai milik manusianya, bukan milik Allah. Apakah tidak jahat itu? Jahat kepada Allah. Inilah yang dimaksud kejahatan yang ada di dalam dada itu, yang mana hati selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Ayat yang ke-6, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia supaya ia mengabdi kepadaku. Apa yang dikatakan manusia, apa yang dikatakan jin. Padahal manusia dan jin itu ahad. Manusia dan jin itu esa. Manusia dan jin itu satu. Coba di dalam dada kita yang ada siapa? Bila yang ada selain Allah, tapi yang ada masih diri manusia kita yang merasa hidup, yang merasa berkuasa, yang merasa wujud, ya itulah jin itu yang selalu dipanas-panasi di dalam kuburannya. Di mana kuburannya? Badan yang dari tanah ini sebagai kuburannya. Ketika jinnya masih ada, maka ya dipanasi terus dadanya dengan perkara-perkara dunia, dengan perkara-perkara bisnis, dengan perkara-perkara uang, dengan perkara-perkara pangkat dan jabatan, dengan perkara-perkara kemuliaan dan yang lainnya. Kenapa? Karena jin itu kan dari api. Api itu sifatnya panas. Panas itu sudah ada di dalam dada setiap manusia. Bagi manusia yang ingkar kepada Tuhannya manusia. Siapakah orang-orang atau siapakah manusia yang ingkar kepada Tuhannya manusia? Manusia yang menggoibkan Allah. Dan manusia yang merasa dirinya paling wujud daripada Allah. Manusia yang menjadi pencipta apa yang dilakukannya. Masak di dapur seolah-olah aku yang menciptakan masak. Menjaga tambak seolah-olah aku yang bisa menjaga tambak. Aku bekerja seolah-olah aku yang bisa bekerja. Inilah yang dimaksud manusia menyerupai Allah, yang mana manusia itu telah menyaingi Allah sebagai pencipta apa yang dilakukannya. Karena manusianya tidak percaya dengan adanya Tuhan, dan karena manusianya hanya percaya bahwa hanya dirinya lah yang wujud, bahwa hanya dirinya lah yang hidup, bahwa hanya dirinya lah yang berkuasa atas apapun yang ia kerjakan. Karena manusianya tidak mengenal Tuhannya. Berarti selama ini kita sadari bersama, termasuk saya, apakah kita sudah Islam? Yang sebenar-benarnya Islam di sisi Allah. Kita jauh dari Islam. Kenapa? Kita masih jahiliyah. Apapun kita jahili. Hidup kita jahili. Kita akui sebagai hidup kita.
badan kita jahili, kita akui sebagai badan kita, padahal tak pernah membuat hidup dan badan, kok ngaku-ngaku sebagai pencuri hidup dan badan. Karena inilah kita disiksa terus-menerus di dunia ini, di dalam kuburan-kuburan badan ini, selagi kita tidak menyadari Tuhannya, selagi kita tidak menyadari sesembahan manusianya. Maka dari itu, bila kita sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, maka berlindunglah kepada Allah. Maka berlindung itu maknanya apa? Jangan ngaku-ngaku hidup. Ini hanya di dalam dada. Tidak boleh dibicarakan, tidak boleh diobrol-obrolkan. Kalau dibicarakan, diobrolkan, tidak sah, batil, akan menjadi fitnah, iya kan? Karena babakan hati ini babakan permata. Bila Anda sudah memahami, simpan rapat-rapat di dalam dadamu. Yang bisa rasakan hanyalah dirimu. Rasa dirimu takkan pernah bisa kau ceritakan kepada orang yang lain. Kenapa? Karena yang merasakan hanya dirimu sendiri. Yang merasakan hanyalah hamba Allah yang mengabdi kepadanya. Mengabdi itu bagaimana? Mengabdi itu persembahkan bahwa diri manusia kita ini tak punya daya apapun, walaupun sebiji darah tak bisa bergerak, walaupun sebiji darah apapun yang digerakkan. Berarti sejak detik ini juga Anda percaya, yang bisa masak, yang bisa duduk, yang bisa merokok, yang bisa sholat, yang bisa bekerja, yang bisa naik motor, yang bisa naik mobil, yang kaya, yang miskin, yang taat, yang maksiat. Anda sekarang sudah tahu siapakah dia. Kalau Anda sudah tahu, enjoy saja tidak. Tapi kalau kita tidak tahu, kita disiksa terus. Kita dicemooh, direndahkan, diolok-olok orang. Karena kita tidak mengenal Tuhannya manusia, ya panas. Tapi kalau kita mengenal Tuhannya manusia, ya adem, enjoy. Why? Kenapa? Ada orang yang merendahkan kita, ada orang yang mengolok-olok kita. Kita terobos siapa di balik manusia itu. Kalau sudah kita terobos, kita ketemu dengan Tuhannya manusia, maka enjoy saja. Jadi kita tidak marah lagi. Kenapa? Kalau kita marah ya jeruk makan jeruk. Yang dimarah Allah, yang marah pun ya Allah. Bingung manusianya. Karena manusianya masih menyembah wujud manusianya, yang manusianya tidak bisa mempersembahkan dirinya dan bisa mengabdi kepada Tuhannya manusia sebelum manusia itu menyadarinya. Bila manusia sudah menyadari kepada Tuhannya manusia, maka manusia tak akan pernah bisa melihat manusia lagi. Bahkan melihat dirinya saja sudah tak bisa. Kenapa? Karena kemanapun kau pandang matamu, kau dengar telingamu, ya disitulah Tuhan itu. Kenapa? Karena yang melihat sudah Tuhan sendiri. Karena yang mendengar sudah Tuhan sendiri. Kan berarti manusianya sudah tidak ikut-ikutan lagi jadi Tuhan. Kalau sudah tidak ikut-ikutan lagi jadi Tuhan, berarti manusianya bebas dari menjadi Tuhan. Akhirnya ya enjoy saja hidup di dunia ini. Kenapa? Karena sudah tahu rahasia di balik rahasia manusianya dan tahu rahasia di balik rahasia Tuhannya. Yang tahu rahasia manusia siapa dan yang tahu rahasia Tuhan siapa? Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Maknanya yang mengenal Tuhan hanyalah Tuhan sendiri. Maknanya yang mengenal diri kita adalah Tuhan sendiri. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang bertajalli pada tiap-tiap diri manusia.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian yang sebentar ini akan berdampak membawa kita menuju kepahaman sehingga kita mengamalkan, mengaplikasikan apa yang sudah dipaparkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu ditunjuki kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan salawat dari min daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bighalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.